Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Anggota DPR Ahmad Dhani minta maaf usai diserang fans Timnas Indonesia karena rasis ke pemain naturalisasi Timnas Indonesia kah? Temukan fakta mengejutkannya di sini. Ini baru super top Marco Top. Kejam dibalas dengan kejam. Usai resmi umumkan 26 pemainnya, Timnas Bahrain malah dapatkan hal gila ini dari fans Timnas Indonesia. Dijamin kamu akan terkaget-kaget mendengarnya. Ternyata, Joel Pelupesi keluarkan pesuar super keras jelang Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Piala Dunia tinggal menunggu waktu aja nih sepertinya. Ini informasi selengkapnya. Akhirnya, rahasia terbongkar. Pelatih Timnas U23 Gerald van den Burg nekat lakukan hal ini demi Timnas Indonesia jadi macan Asia lagi seperti dulu. Tonton video ini sampai selesai, dijamin banyak kejutan di akhir video. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Mantap, ini baru top Marco Top. Fans Timnas Indonesia mendadak serang akun sosial media Timnas Bahrain usai umumkan 26 pemain yang akan berangkat ke Jakarta. Bahkan ada satu fans yang sampai nekat ngomong gini. Masyarakat Indonesia ramai mengomentari akun Instagram Timnas Bahrain yang baru saja mengumumkan daftar 26 pemain yang akan menghadapi Timnas Indonesia pada 5 Maret 2025. Pengumuman ini tidak hanya untuk laga melawan Indonesia, tetapi juga pertandingan mereka menghadapi Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tujuan pengumuman adalah untuk memperkenalkan para pemain, banyak netizen Indonesia yang meluapkan komentar di unggahan tersebut. Salah satu topik yang kembali mencuat adalah kenangan pertandingan kedua tim yang berlangsung di markas Bahrain sebelumnya. Banyak penggemar sepak bola tanah air yang masih belum bisa melupakan insiden yang terjadi saat itu, terutama yang melibatkan keputusan wasit. Wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, menjadi sorotan setelah memutuskan memberikan tambahan waktu yang jauh lebih lama dari ketetapan. Ketika itu, gol Bahrain tercipta di menit 90 tambah 9, meski tambahan waktu seharusnya hanya 6 menit. Hal ini membuat banyak pihak merasa bahwa kemenangan Timnas Indonesia telah dirampok. Berikut beberapa komentar yang menarik dari para netizen yang tak bisa melupakan insiden tersebut. Menolak lupa 90 tambah 6 sama dengan 99, tulis akun Aura guling-gulingnya kuat banget, komentar netizen lainnya. Ho 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 ho. Welcome to Jakarta, canda @du. Ready to lose. Sindir akun lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah kejadian ini masih terus membekas di ingatan kalian juga? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Benar-benar di luar dugaan. Usai nekat rasis soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia, anggota DPR Ahmad Dhani malah lakukan hal aneh ini. Sontak publik dibuat marah besar. Kok bisa? Simak penjelasannya berikut ini. Pernyataan kontroversial Ahmad Dhani, musisi sekaligus anggota DPR RI, menjadi sorotan setelah ia menyarankan PSSI untuk mengurangi pemain naturalisasi yang memiliki ciri fisik khas bule. Saran tersebut dilontarkan dalam rapat bersama Kemenpora dan PSSI terkait naturalisasi 3 pemain keturunan yang digelar pada Rabu 5 Maret 2025. Sebagai anggota DPR RI, Ahmad Dhani mengungkapkan pandangannya dengan mengatakan, "Usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip rasnya bule. Rambut pirang mata biru. Buat Indonesia kurang enak dilihat." Ia kemudian menambahkan kalau bisa dicari dari yang ras mirip dengan kita, dari Korea atau Afrika. Karena kalau bule dilihatnya gimana gitu, itu cuma usulan saja. Pernyataan ini langsung menuai kritik tajam karena dianggap berbau rasis. Tak lama setelah itu, Ahmad Dhani mengunggah pernyataan tersebut di akun media sosialnya, namun dengan memotong video tersebut sehingga tidak menampilkan bagian yang kontroversial.
Di keterangan unggahannya, ia hanya menulis hidup naturalisasi, lanjutkan. Tentu saja, pemotongan video ini memicu reaksi beragam dari netizen Indonesia. Beberapa mengungkapkan kekesalan mereka seperti yang ditulis oleh akun Nur, kok gak diupload full videonya. Blunder nyenggol timnas. Ada juga komentar dari Men yang bertanya, kok bukannya part lain yang diupload? Sementara itu akun Imr menulis mau cari pemain atau model. Sementara itu 3 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Emil Audero dan James dan Joy Pelupesi diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Ahmad Dhani ini? Apakah wajar jika sebuah usulan tentang naturalisasi diperdebatkan seperti ini? Jangan ragu untuk berbagi komentar di bawah. Yes, doa publik terkabulkan. Pernyataan sangat berani Tom Haye jelang laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Bahkan ia berani ungkap satu rahasia ini yang bisa bikin fans timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Tom Haye terlihat sangat antusias menyambut laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Bagi gelandang timnas Indonesia ini, kedua pertandingan tersebut sangat penting untuk menjaga peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya dengan Football International Kamis dalam kurung 6 Maret 2025, Tom mengungkapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia bulan Maret setelah NAC dalam kurung bereda kebetulan. Itu pertandingan yang penting bagi saya akan bertanding lagi. Tom juga berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di 2 laga tersebut dengan harapan bisa melanjutkan perjalanan ke fase akhir musim bersama klubnya. Semoga di 2 laga tersebut bisa dapat 1 atau 2 hasil bagus, lalu kita bisa masuk fase akhir musim, tambahnya. Timnas Indonesia memang tengah menjadi sorotan, apalagi dengan adanya pemain-pemain keturunan anyar yang bergabung ke dalam skuad. Selain itu, keberadaan pelatih-pelatih beken seperti Patrick Kluivert, Denny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerald van den Burg semakin menambah daya tarik timnas. Tom Haye sendiri merasa sangat bangga bisa mewakili Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan dukungan luar biasa dari para penggemarnya. Ya luar biasa, saya sangat bangga. Saya rasa Indonesia punya daya tarik tersendiri. Negara yang hangat dan terbuka dengan dukungan luar biasa dari masyarakatnya. Jadi senang sekali bisa mewakili Indonesia, ungkapnya. Bagaimana pendapat kalian tentang semangat Tom Haye ini? Apakah kalian juga berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik di laga-laga kualifikasi Piala Dunia? Ayo bagikan komentar kalian. Yang ditunggu publik akhirnya muncul juga. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Ini pernyataan pertama Joel Pelupesi usai resmi dinaturalisasi jadi pemain timnas Indonesia. Pernyataan bikin merinding. Kok bisa? Gini penjelasannya. Joel Pelupesi, pemain keturunan yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia, mengungkapkan betapa emosionalnya perasaannya saat bisa mengenakan lambang Garuda di dada. Baginya bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya sekadar kesempatan, tetapi juga sebuah kehormatan besar, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dalam sidang naturalisasinya via Zoom, Joy dengan tulus mengatakan, untuk saya, sama, kehormatan besar bisa menjadi bagian dari negara dan timnas. Saya berterima kasih sudah mengundang kami. Saya apresiasi. Ini amat berarti bagi saya. Ini negara kakek dan nenek saya lahir. Ini memberi saya perasaan hangat terasa dari lubuk hati saya. Ini berarti bagi saya dan keluarga saya. Pernyataan Joy ini menggambarkan betapa mendalamnya ikatan emosional yang ia rasakan terhadap Indonesia, terutama karena negara ini memiliki makna penting dalam sejarah keluarganya. Tak hanya sekadar momen pribadi, tetapi juga momen yang membanggakan bagi keluarga besar Joy. Bagaimana menurut kalian tentang perasaan Joy Pelupesi yang begitu dalam terhadap Indonesia? Apakah kalian juga merasa bangga dengan keberadaan pemain-pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia? Tulis komentar kalian di bawah. Wah, ini banyak yang belum tahu. Pemain keturunan Indonesia bawa timnya hancurkan raksasa Eropa Real Madrid. Berinisial JO. Bisa jadi tambahan amunisi lawan Australia dan Bahrain kah? Temukan sosoknya hanya di sini. Julian Orib, pemain keturunan Indonesia.
Baru saja mencatatkan prestasi gemilang dengan membawa AZ U19 mengalahkan Real Madrid U19 dengan skor 2-0 di ajang UEFA Youth League, Kamis 6.3 dini hari. Menariknya, Julian bermain penuh selama 90 menit dan tampil sebagai gelandang serang sejak menit pertama. Bertanding di markas Real Madrid U19, Estadio Alfredo Di Stefano, AZ U19 tampil percaya diri. Gol pertama AZ tercipta pada menit ke-39 lewat aksi Wassim Bouziane. Tertinggal 1 gol, tim tuan rumah yang dilatih Alvaro Arbeloa berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, namun justru AZ U19 menambah keunggulan di menit ke-89. Anthony Kevin Smith berhasil mencetak gol kedua yang memastikan kemenangan 2-0 untuk tim tamu. Laga melawan Real Madrid U19 ini menjadi pertandingan ke-6 Julian Orib di UEFA Youth League musim ini. Dari 6 pertandingan tersebut, Orib telah mencetak 1 gol dan 2 assist menjadikannya salah satu pemain kunci di skuad AZ U19. Di kompetisi lokal, Orib juga tampil cemerlang dengan mencatatkan 15 pertandingan, 2 gol, dan 2 assist. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini memang memiliki potensi besar. Julian Orib lahir dari darah keturunan Indonesia dengan keluarga asal Surabaya, Jawa Timur. Meskipun lahir dan besar di Belanda, prestasinya di lapangan semakin membuktikan kualitasnya sebagai pemain muda yang patut diperhatikan. Dengan penampilannya yang terus menanjak, Julian Orib jelas menjadi salah satu talenta muda yang bisa membawa kebanggaan bagi Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang penampilan gemilang Julian Orib? Apakah kalian berharap ia bisa segera tampil membela timnas Indonesia? Berikan komentar kalian. Pernyataan keras Erick Thohir di hadapan para anggota DPR tepat kemarin sore bungkam seketika pemuja lokal Pret demi kejayaan timnas Indonesia di kancah dunia. Temukan semuanya di sini. Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI, baru-baru ini memberikan paparan tentang roadmap yang dimilikinya untuk timnas Indonesia. Dalam pemaparannya kepada seluruh anggota Dewan, Erick dengan tegas menyampaikan bahwa pengembangan sepak bola Indonesia tidak hanya berfokus pada sepak bola putra, tetapi juga pada sepak bola putri. Kita tidak hanya membangun sepak bola putra, tapi juga putri, di mana kita menargetkan semua kategori umur dan senior untuk lolos ke Piala Asia, ujarnya. Erick menjelaskan bahwa strategi pengembangan ini harus sejalan dengan kebijakan naturalisasi pemain yang diterapkan oleh PSSI. Menurutnya, PSSI serius dalam mengembangkan sepak bola tanah air dan salah satu langkahnya adalah memperhatikan pengembangan atlet usia muda, yang juga sejalan dengan naturalisasi pemain berbakat. Lebih lanjut, Erick menyampaikan dengan bangga pencapaian bersejarah timnas Indonesia di kancah Asia. Pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia U17, U20, U23, dan senior semuanya masuk Piala Asia. Ini pertama kalinya kita lolos dan timnas putri pun tengah berjuang lolos ke Piala Asia, tegasnya. Hal ini tentu menjadi pencapaian yang luar biasa, menggambarkan langkah maju bagi sepak bola Indonesia. Erick juga mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR RI terkait proses naturalisasi demi kemajuan sepak bola Indonesia. Dukungan ini dianggap sangat penting untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di dunia sepak bola. Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Furtusan Ali Yusuf, juga memberikan apresiasi terhadap kehadiran Erick Thohir dalam rapat tersebut. Perlu diapresiasi karena 2 kali naturalisasi baru kali ini beliau bisa hadir. Kami maklum karena Bapak memiliki segudang kesibukan. Tapi hari ini membuktikan bahwa Bapak benar-benar sangat serius, ujarnya. Bagaimana menurut kalian tentang roadmap Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia? Apakah strategi pengembangan sepak bola putra dan putri ini bisa membawa Indonesia semakin berjaya di kancah internasional? Tulis komentar kalian. Penampilan semakin naik dan memukau publik, Alex Pastor Auto bahagia mendengarnya. Egy Maulana dan Ricky Kambuaya dinilai pelatih Dewa United layak kembali bela timnas Indonesia, apakah langsung dipanggil? Simak semuanya di sini. Pelatih Dewa United, Jan Olderyekerin, mengungkapkan pandangannya mengenai 2 pemain andalannya, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya, yang menurutnya layak kembali membela timnas Indonesia. Hal ini didasarkan pada performa konsisten kedua pemain di level klub. Egy dan Ricky,
yang sebelumnya merupakan langganan timnas Indonesia di era pelatih Shin Tae-yong. Kini diharapkan bisa melanjutkan kiprah mereka di timnas, meski dengan pelatih baru yang kini memimpin Garuda, Patrick Kluivert. Dalam wawancaranya di Bogor pada Rabu 5 Maret 2025, Jan Olderyekerin mengatakan, "Saya juga dengar rumornya Patrick sudah mulai memilih pemain untuk timnas. Mereka main bagus tahun ini." Bersama Dewa United, Egy telah mencatatkan 23 penampilan dan 10 gol dalam Liga 1 2024 hingga 2025. Sementara itu, Ricky Kambuaya juga tampil impresif dengan 19 penampilan dan 2 gol. Jan Olde menambahkan meski performa Egy dan Ricky bisa mendorong mereka kembali dipanggil untuk membela timnas Indonesia, keputusan akhir tetap berada di tangan tim pelatih timnas. "Saya rasa mereka punya peluang untuk dipanggil timnas Indonesia, tetapi mereka yang akan memutuskan, saya tidak tahu," ujar Jan Olde. Dengan penampilan yang terus menunjukkan kualitas, apakah kalian juga setuju bahwa Egy dan Ricky layak kembali memperkuat timnas Indonesia? Atau ada pemain lain yang menurut kalian pantas mendapat kesempatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Langsung turun ke lapangan dan bekerja keras, pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg mendadak ambil keputusan mengejutkan demi timnas Indonesia berjaya di kancah internasional. Apa yang ia lakukan? Timnas Indonesia U17 kini tengah menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bandung sebagai persiapan menuju Piala Asia U17 2025 mendatang. Dalam TC kali ini, skuad asuhan Nova Arianto mendapatkan pemantauan langsung dari Gerald van den Burg, asisten pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut membantu timnas Indonesia U17 selama 2 hari penuh. Nova Arianto mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat terbantu dengan masukan yang diberikan oleh Gerald van den Burg. "Ya, dalam 2 hari kemarin beliau meninjau latihan kami di Bandung," ujar Nova. "Sejauh ini kami banyak berkomunikasi untuk membahas timnas Indonesia U17 ini dan pastinya sangat baik untuk kami bisa terus membuat para pemain bisa berkembang," tambahnya. Gerald van den Burg yang memiliki 3 peran di PSSI sebagai asisten pelatih timnas senior, pelatih kepala timnas U23, dan penghubung antar level timnas Indonesia, kini telah memulai tugas pertamanya dengan meninjau langsung latihan timnas Indonesia U17. Dengan latihan yang dipantau langsung oleh Gerald, banyak yang bertanya-tanya apakah timnas Indonesia U17 akan mengadopsi gaya permainan menyerang ala total football yang menjadi ciri khas pelatih-pelatih asal Belanda. Apalagi Nova Arianto sebelumnya telah memberikan transformasi fisik kepada para pemain yang kini tampak lebih kekar dan siap untuk bertanding di level internasional. Kombinasi antara taktik sepak bola menyerang dan kondisi fisik yang prima membuat peluang timnas Indonesia U17 untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, semakin terbuka. Erick Thohir sebelumnya menginginkan agar Nova Arianto mampu membawa skuad U17 berada di 4 besar Piala Asia U17. Hal ini tentunya akan membawa timnas Indonesia U17 langsung lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dengan persiapan matang dan dukungan yang terus berkembang, apakah kalian percaya timnas Indonesia U17 bisa mencapai target tersebut? Tulis pendapat kalian di komentar. Akhirnya terbongkar sudah, pikiran dan hati bisa lega. JJ ungkap alasan Shin Tae-yong bungkam saja pasca didepak dari timnas Indonesia. Ternyata begini, lewat kanal YouTube Korea Romit, JJ, pria yang dikenal dekat dengan Shin Tae-yong STY, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya mengenai situasi yang terjadi di timnas Indonesia, terutama terkait aksi diam pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurut JJ, STY sama sekali tidak mengetahui bahwa PSSI akan menggelar pengumuman penting pada 6 Januari. Jujur nggak tahu sampai ada pengumuman bahwa bakal ada pengumuman penting di tanggal 6 dalam kurung Januari. Dari situ sudah kerasa. Nggak tahu sebenarnya apa yang akan diomongin, ujar JJ. Ia menambahkan bahwa meskipun banyak yang ingin tahu, sepertinya lebih baik untuk tetap tenang dan tidak mengganggu proses yang sedang berjalan, mengingat timnas Indonesia tengah menunjukkan performa yang baik. Bukan nggak bisa menjawab, tapi sepertinya lebih baik ambil sikap yang apa ya?
Kan sekarang timnas lagi baik dan ini sepikiran dengan Coach Shin juga. Maksudnya kalau lagi jalan baik ngapain juga kita ganggu. Yang kita bangun juga kan selama ini, lanjutnya. JJ mengingatkan bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berada di peringkat 3 grup C dan masih memiliki peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Kita itu sudah peringkat 3 sekarang di grup C, jadi ini sudah susah-susah loh kita dapat posisi ini dan kalau gagal kan sangat sayang. Padahal tinggal 4 pertandingan lagi. Ini penentu apakah kita lolos atau tidak. Jadi menurut kita juga sangat penting waktu-waktunya. Jadi lebih baik kita diam, terangnya. Lebih lanjut, JJ menyatakan bahwa jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, baru saat itu ia akan mengungkapkan semua fakta yang sebenarnya. Mungkin setelah lolos, baru mungkin bisa kita ungkapkan semuanya. Tapi kan nggak tahu yaitu kapan tukasnya. Bagaimana menurut kalian tentang penjelasan JJ ini? Apakah kalian juga berpikir bahwa situasi di timnas Indonesia perlu lebih dipahami dari perspektif yang lebih dalam? Tulis komentar kalian di bawah. Vietnam bangun 3 stadion baru, ada yang lebih besar dari SUGBK dan memenuhi standar tuan rumah Piala Dunia. Kok bisa sih? Vietnam kini sedang membangun beberapa stadion baru yang diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur olahraga mereka. Berikut adalah 3 stadion besar yang sedang dibangun di negara tersebut. 1. Stadion baru di Dong An, Hanoi. Proyek ini adalah kompleks olahraga serbaguna yang juga akan dilengkapi dengan taman hiburan. Terletak di Dong An, Hanoi, kompleks ini mencakup area seluas 330 hektar dengan investasi diperkirakan mencapai 4,5 miliar US dollar atau sekitar 73,4 triliun rupiah. Stadionnya sendiri akan menempati area 120 hektar dan menghabiskan sekitar 1,3 miliar US dollar atau sekitar 21,2 triliun rupiah. Dengan kapasitas dan fasilitas yang besar, stadion ini akan menjadi pusat kegiatan olahraga dan hiburan di Hanoi. 2. Stadion baru di Thu Duc, Ho Chi Minh pada Desember 2023. Proyek pembangunan stadion utama beratap dengan kapasitas 50.000 tempat duduk di kota Ho Chi Minh telah disetujui. Stadion ini adalah bagian dari 7 proyek olahraga utama di kota Thu Duc dengan total investasi mencapai ribuan miliar VND. Stadion ini dirancang dengan fasilitas modern termasuk lintasan atletik sehingga dapat menyelenggarakan berbagai acara olahraga besar seperti SEA Games dan Turnamen Asia. Investasi untuk stadion ini mencapai 7 triliun VND atau sekitar 4,47 triliun rupiah. 3. Stadion baru di Binh Duong. Binh Duong juga sedang membangun stadion baru yang akan memiliki kapasitas terbesar di Vietnam, yaitu hingga 80.000 tempat duduk. Stadion ini lebih besar dari stadion utama Gelora Bung Karno di Jakarta yang berkapasitas 78.000 tempat duduk. Stadion ini akan dibangun di atas area seluas 20 hingga 30 hektar dengan rincian investasi dan waktu penyelesaian proyek yang masih dalam tahap perencanaan. Stadion ini dirancang untuk menjadi pusat acara olahraga internasional di kawasan tersebut. 3 stadion ini bukan hanya akan meningkatkan kapasitas olahraga Vietnam, tetapi juga menjadi tempat yang ideal untuk menyelenggarakan acara olahraga besar di tingkat regional dan internasional. Apa pendapat kalian tentang perkembangan infrastruktur olahraga di Vietnam? Apakah stadion-stadion ini akan menjadi tempat yang kompetitif bagi timnas Indonesia atau negara-negara lainnya? Komentar kalian sangat ditunggu.